Liverpool masih memainkan semua kompetisi yang bisa mereka menangkan. Nah, mereka sudah tertinggal 1 angka dari Tottenham, tapi mereka bermain di kandang di Anfield. Dan ini penting untuk mengakomodir kemauan Ange untuk lebih bermain cepat di transisi positif. Nah, bagaimana jalannya match? Jadi mereka berpeluang untuk memberikan keadaan sangat berpeluang. Tapi selamat datang di warming up. Kali ini kita akan bahas Liverpool versus Tottenham. Langsung kita mulai. Liverpool masih memainkan semua kompetisi yang bisa mereka menangkan. Carabao mereka masih bisa, FA Cup weekend ini masih main, EPL jadi juara kompetisi, sementara UCL menjadi pemencar klasemen masih libur. Apakah mereka akan melahap semua peluang itu? Wah, ini menarik karena skuad mereka bukannya terbaik. Liverpool kesulitan menggunakan kualitas kedua mereka melawan PSV Eindhoven yang masih naik turun di UCL. Itu berarti selisih antara skuad inti dan skuad kedua mereka sangat jauh. Meskipun ada Harvey Elliott di situ, meskipun ada Portiston di situ, tapi tidak sebagus dengan skuad inti mereka yang sangat-sangat solid sebenarnya. Nah, mereka sudah tertinggal 1 angka dari Tottenham, tapi mereka bermain di kandang di Anfield. Jadi mereka berpeluang untuk memberikan keadaan sangat berpeluang. Tapi semua pertandingan itu memiliki resiko. Apakah mereka akan mengorbankan pemain-pemain mereka yang akan berisiko cedera hanya untuk Piala Ciki, yang pada mereka masih punya FA, masih punya EPL, masih punya UCL. Bayangkan jika Mo Salah dimainkan dan dia cedera, itu sangat berisiko. Tidak sepadan dengan EPL, tidak sepadan dengan UCL. Jadi kalau saya pribadi, saya lebih mending untuk memainkan pemain lapis kedua atau pemain second option di awal-awal laga. Jika mereka bisa mengimbangi, kemudian mereka berpeluang lebih besar untuk menang di pertandingan ini, mereka masukkan pemain-pemain inti. Itu lebih rasional daripada dari awal menurunkan Mo Salah. Nah, Tottenham sendiri bukan tanpa persiapan. Mereka membeli back baru yang mana itu back kuat, kokoh, meskipun ada kecenderungan untuk blunder karena terlalu berani kadang-kadang melakukan intercept. Kemudian mereka juga mendatangkan pemain baru yaitu Mathys Tel sebagai winger kiri bisa, sebagai striker bisa, yang mana dia memiliki kecepatan. Dan ini penting untuk mengakomodir kemauan Ange untuk lebih bermain cepat di transisi positif. Nah, bagaimana jalannya match? Ini menarik karena Tottenham itu bermain sekarang lebih realistis, jadi tidak terlalu idealis. Mereka bisa memainkan long ball, menggunakan formasi di kedua sayap. Sementara Liverpool, mereka situasional. Jika memang kondisi yang memungkinkan mereka melakukan pressing ketat, akan melakukan pressing ketat. Tapi jika dikira tidak efisien, maka akan ditarik pressing mundur, tergantung dengan kondisi. Nah, mentalitas Liverpool datang kali ini bermain di kandang tidak mungkin tidak mencuri poin atau tidak mungkin untuk kalah. Hanya saja perbedaan kualitas tadi, apa yang akan diturunkan oleh seorang Arne Slot, apakah tim inti atau tim kedua, itu yang akan sangat memahami jalannya pertandingan. Tottenham tidak bagus di semua lini tengah mereka bagus pemasangan bola, lini serang mereka bagus saat pemasangan bola, tapi jelek eksekusi peluang, maka didapatkanlah Mathys Tel, sementara back mereka sangat rapuh, terutama di bagian Pedro Porro. Nah, itulah yang sebenarnya jadi kelemahan Tottenham di setiap match mereka akhir-akhir ini. Meskipun kemarin melawan Brentford mereka bisa menambal sisi itu, kemudian mereka bisa tetap menjaga asa untuk kembali ke track yang bagus. Nah, menurut saya pribadi, jika memang di sini Tottenham sudah bisa atau langsung bisa mencuri gol terlebih dahulu, mereka akan bertahan total. Karena Carabao satu-satunya peluang mereka untuk tetap bisa menjadi juara di kompetisi ini. Hanya pernah bilang, biasanya di kompetisi kedua saya melatih suatu klub atau di tahun kedua saya melatih klub, maka saya akan mempersembahkan sebuah gelar. Dan ini yang paling realistis. Saya kira Tottenham dari awal akan bermain lebih defensif menggunakan counter attack. Sementara Liverpool tergantung squad yang mereka taruh, tergantung squad yang mereka turunkan. Jadi kalau misalnya squad ini yang mereka turunkan pasti menyerang dari awal. Kalau squad kedua yang mereka turunkan agaknya terlalu riskan buat terlalu mekanan. Jadi sekian dari saya, sampai jumpa di lain video.